Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Devita Rusmana. Fi hadhil munasibah saubayinu ma'a asdiqoi bisyarhil mawadi haulal i'tirofi wa al-baroyah. Sejarah al-i'tirof. Al-Kisah, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Nah, orang pertama bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Kemudian, orang pertama itu bertanya kembali, mengapa? Abu Nawas menjawab, sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan. Nah, selanjutnya orang kedua bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Dan Abu Nawas pun menjawab, orang yang tidak mengerjakan keduanya. Kemudian kata orang kedua, mengapa? Dan Abu Nawas pun menjawab, dengan tidak mengerjakan keduanya tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kini, giliran orang ketiga yang bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kata orang ketiga, mengapa? Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu. Jelas Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Ada murid yang sejak awal mendengarkan tanya jawab Abu Nawas dan ketiga tamunya. Karena si murid belum paham, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Abu Nawas pun menjawab, ada tingkatan manusia, tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Abu Nawas pun menjelaskan satu persatu. Ada anak kecil, ia mengatakan bahwa bintang di langit itu kecil. Sedangkan orang yang pandai mengatakan bintang di langit itu besar. Kemudian si murid bertanya lagi, lalu bagaimana tingkatan hati? Lalu Abu Nawas pun menjawab, ialah orang yang pandai dan mengerti, yang mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada suatu pun yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si murid pun telah mengerti apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. Lalu ia bertanya lagi, wahai guru, apakah kita bisa menipu Tuhan? Abu Nawas pun menjawab, mungkin. Si murid bertanya lagi, bagaimana caranya? Tanya murid lagi, dengan merayunya dengan pujian dan doa-doa. Jawab Abu Nawas, ajarkanlah doa itu kepadaku, wahai guru. Jawab si murid, doa itu adalah Ilahi lastulil firdausi ahlan wa ala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku bukanlah ahli surga, wala aqwa, tapi aku tidak kuat, ala naril jahimi, dalam neraka jahim. Fahabli, maka berilah aku taubatan,
taubat atau ampunan, waghfir zunubi, dan ampunilah dosa-dosaku, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, ghafiruz zanbil, maha pengampun dosa, al-azimi, yang besar. Dunubi, dosaku, mislah, bagaikan, a'dadi, bilangan, ar-rimali, pasir di pantai. Fahabli, maka berilah aku, taubatan, taubat, ya dzal jalali, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umri nakisum fi kulli yaum. Wa umri, dan umurku, nakisum berkurang, fi, di, kulli, setiap, yaum, hari. Wadambi jaidun kaifah timal. Wadambi, dan dosaku, jaidun, selalu bertambah, kaifah timal, bagaimana aku menanggungnya. Ilahi, wahai Tuhanku, abduka, hambamu, al-asi, yang telah berbuat dosa, ataka, telah datang kepadamu, mukiron, dengan perbuatan, bidunubi, segala dosa, wa qad da'aka, dan telah memohon kepadamu. Fa'in, maka jika, takfir, engkau mengampuni, fanta, maka engkaulah, lida ahlun, yang bisa mengampuni. Fa'in, namun jika, tagrut, engkau menolak, faman, kepada siapa lagi, tarju siwaka, selain kepada engkau. Selanjutnya yaitu sejarah al-baroyah. Secara bahasa yaitu taubat atau at-taubah adalah kembali dan berasal dari kata tauba. Namun secara istilah dalam Islam, taubat memiliki makna meninggalkan dosa karena takut kepada Allah SWT, menganggap dosa itu buruk, lalu menyesali perbuatan maksiat dan bertekad kuat untuk tidak lagi mengulanginya, serta memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalnya. Dalam kitab Majalis Syahri Ramadan, setelah membawakan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat dan beberapa hal lain tentang taubat, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin telah mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla adalah taubat nasuha yang mencakup 5 syarat. Hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan, sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Salah satu cara untuk melakukan taubat adalah dengan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, Robbal Baroya, Tuhan sekalian makhluk. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, minal khotoya, dari segala dosa. Robbi zidni, ya Allah, tambahkanlah aku ilman, ilmu, nafian, yang bermanfaat. Wa wafiqni, dan bimbing aku, amalan, pada amalan maqbulan, yang diterima. Wahabli, berikanlah aku rizqi wasi'an, yang luas. Watub alaina, dan terimalah taubatku, nasuha.
Walihada sirro adu, walihada sirro, dan ini adalah rahasia, adu, seruan doaku padamu. Fi yasaro wa asaro, dan aku berharap semoga dipermudahkan. Anna abdun soro fakro, Anna, aku, abdun sorro, telah menjadi hamba, fakro, yang fakir. Inna fakro, sesungguhnya kami telah fakir. Wadorori, dan membutuhkanmu. Bisuali, dengan persoalan. Wahtiari, dan pilihan. Ya ilahi, wahai Tuhanku, wa maliki, yang memiliki diriku. Anta, engkau, ta'lam, maha mengetahui, kaifa, bagaimana, hali, keadaanku. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.